Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Syahra Oktavia Rahmadani dari Madrasah Aliyah Laboratorium. Masih pada semangat kan? Hari ini saya akan menceritakan tentang fisikawan terkenal yang sudah kita semua ketahui. Ya, benar, jawabannya adalah Isaac Newton. Bagaimana asal dari Isaac Newton menemukan ilmu kalkulus, teori optik, dan teori gravitasi? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Tak lama pasca meninggalnya ilmuwan ternama Galileo Galilei, tepatnya pada tanggal 4 Januari 1643, lahirlah sosok yang disebut sejarah sebagai salah satu ilmuwan yang paling terkenal. Dia yang lahir di desa Worcester, Inggris, tak hanya mengambil ide Galilei tentang ilmu matematika gerak, tetapi juga membawa karyanya semakin jauh, memenuhi hampir semua yang belum dicapai oleh ilmuwan Italia tersebut. Bayi mungil itu bernama Isaac Newton, yang bahkan dianggap tidak bisa bertahan hidup sejak hari pertama kelahirannya karena keadaannya terlalu lemah. Tetapi dia berhasil bertahan hidup sampai usia 84 tahun, di mana hidupnya diisi oleh banyak teori rumit yang sampai sekarang pun masih sangat bermanfaat bagi dunia. Sewaktu sekolah, Newton tak langsung menjadi jenius. Dia bahkan hanya menguasai sedikit ilmu aritmatika dan lebih menonjol pada kemampuan bahasa Latin. Pada Juni 1661, Newton memasuki perguruan tinggi di Trinity College, Cambridge, yang pada saat itu revolusi ilmiah sedang terjadi. Pada tahun 1665 sampai 1666, wabah besar menyerang yang dikenal dengan Great Plague of London membuat Newton tak bisa keluar rumah. Dengan semangat yang menggebu serta kuliah yang belum selesai, Newton tentu tak hanya berdiam diri saja di rumah. Tahun-tahun selama berada di rumah inilah yang disebut dengan tahun keajaiban, di mana pemikiran encernya pun keluar begitu saja. Dan Newton pun seolah kejatuhan banyak teori baru. Pekerjaan rumah dari studi Newton membawanya pada satu makalah penting. Sebagai matematikawan muda, dirinya sudah menemukan masalah baru ini di bangku kuliah. Karena wabah dan mahasiswa terpaksa dipulangkan, Newton pun terombang-ambing sendirian di rumahnya, dan pada akhirnya dia menyelesaikan makalah tersebut. Nah, makalah inilah yang akan menjadi cikal bakal dari ilmu kalkulus. Newton juga tak berhenti bereksperimen, termasuk menggunakan beberapa prisma yang ada di kamarnya, yang saking gatalnya malah membuat jendelanya berlubang. Tetapi, pengamatan dan berkali-kali pengamatan kemudian, berlubangnya jendela itu termasuk sejarah, karena di hari itu Newton menemukan apa yang disebut dengan teori optik. Orang yang banyak berpikir seperti Newton membutuhkan waktu sejenak untuk melepas penat. Di masa itu, tentu belum menjamur coffee shop seperti saat ini. Lagi pula saat itu juga sedang wabah, jadi Newton lebih memilih nongkrong di kebun apelnya. Dan tampaknya semua orang sudah mengetahui cerita legendaris ini. Newton merasa heran saat mendapati apel terus berjatuhan ke tanah dari pohonnya. Hal ini diceritakan jelas dalam buku Memoirs of Sir Isaac Newton Life, karya William Stukeley. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa apel itu harus selalu turun secara tegak lurus ke tanah? Mengapa tidak ke samping atau ke atas, tetapi terus menuju ke pusat bumi? Benar, tepat sekali jawabannya adalah karena bumi menariknya. Karena hal itu pun, teori gravitasi yang legendaris ditemukan. Pada tahun 1667, saat wabah sudah mereda, Newton kembali ke kampusnya. 6 bulan kemudian, dia langsung menjadi profesor berkat teori-teori hebatnya. Dan semua itu dimulai dari stupuk pekerjaan rumah, kaca yang berlubang, dan apel yang berjatuhan ke tanah. Newton pernah berkata, setiap tindakan akan menghasilkan suatu reaksi. Begitu pula dengan kehidupan. Sebesar apa kita mewujudkan sesuatu, maka hasil yang dituai akan sesuai.
Baiklah semuanya, itu merupakan sepenggal cerita dari fisikawan terkenal Isaac Newton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you.